Nah, adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Nah, adik-adik, pada hari ini sebelum kita memasuki ibadah, Bunda minta hari ini persiapkan Alkitab dan persembahan, dan terlebih mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Nah, adik-adik, biasanya kalau Paskah kita di gereja ya kumpul kesana kemari mencari telur, naik gunung, turun gunungnya Kakak Sinta. Benar sekali Bunda. Kakak Sinta pernah seperti itu ya? Pernah Bunda waktu masih IHMPA. Naik gunung ya, turun gunung mencari telur. Iya Bunda, betul banget. Capek? Enggak sih Bun, karena saya semangat. Semangatnya mencari telur. Betul banget Bunda. Sekarang adik-adik, ayo bangkit berdiri sayang. Kita bernyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Daki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Nah, adik-adik, tetap berdiri ya sayang. Kita akan mau berdoa sebelum kita memulai ibadah ini, melanjutkan ibadah kita ini. Nah, tenangkan hati kita memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini adalah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa dalam surga, tenangkan hati kami masing-masing, tenangkan hati anak-anak layan kami masing di rumah, agar mereka tetap tenang beribadah bersama-sama dengan kami. Walaupun mereka di rumah dan kami di gereja, kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati anak-anak layan kami, dan juga terlebih Tuhan memberkati Kakak Sinta yang sebentar lagi akan bercerita kepada adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sangat bersyukur ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita Paskah, kita bernyanyi Kristus bangkit soraklah. Nah, Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bunyi sorga bergema, haleluya. Beralasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Nah, adik-adik, tetap semangat ya sayang. Nah, tiba saatnya kita
kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, yang disampaikan nanti oleh Kakak Sinta. Nah, tetap diam tenang ya, duduk manis. Nah, silakan Kakak Sinta bercerita kepada adik-adik. Terima kasih Bunda Lena. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kakak silakan buat adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita buka terlebih dahulu dari Matius pasal 28. Matius pasal 28. Matius terdapat di Perjanjian Baru. Matius 28 ayatnya yang pertama hingga yang ke-10. Sudah dapat semua? Nah, Alkitabnya kita biarkan terbuka. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Di hari yang indah ini Tuhan, di Minggu Paskah ini, kami boleh kembali melaksanakan ibadah hari Minggu persekutuan anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Bapa di surga. Pakai hamba-Mu ini Bapa, agar hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dari anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Dan firman Tuhan kita pada sore hari ini akan dibacakan oleh teman kita dari kelas anak kecil, yaitu Leta. Matius 28 ayat 1-10 kebangkitan Yesus yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut dan pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihatku." Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhan tadi yang terambil dari Matius 28 ayat yang pertama hingga yang ke-10 tentang kebangkitan Yesus. Nah, apa sih itu kebangkitan Yesus? Kok Yesus bisa bangkit ya? Dan kenapa hari ini bisa dijadikan hari Paskah? Nah, sore hari ini kakak akan bercerita mengenai Paskah dan jalan cerita tentang kebangkitan Yesus. Adik-adik di rumah duduk tenang dan dengarkan ya cerita kakak pada sore hari ini. Selamat mendengar. Nah, jadi sesuai yang kakak bilang tadi, kakak akan bercerita mengenai apa sih itu Paskah. Nah, di sini ada tulisan Paskah. Adik-adik tahu nggak apa itu Paskah? Nah, coba adik-adik lihat
Perikop pembacaan kita pada sore hari ini yang terambil dari Matius 28 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Perikop kita adalah kebangkitan Yesus. Nah, jadi Paskah itu merupakan hari di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Kenapa sih Kak Yesus bisa mati? Nah, jadi pada saat itu Yesus disalibkan di antara orang-orang jahat. Pada saat itu Yesus disiksa, dicambuk, bahkan diludahi dan dipasang mahkota berduri. Yesus disalib di antara dua orang jahat yang di kiri dan di kanannya. Yesus tidak jahat, tapi kok Yesus disalib sih Kak? Nah, jadi Yesus itu disalib karena apa? Karena Yesus menyayangi umatnya. Yesus menebus dosa umat manusia dengan cara mati di kayu salib. Pada saat Yesus mati di kayu salib, itulah hari dinamakan Jumat Agung yang sudah kita laksanakan pada hari Jumat kemarin. Dan pada saat itu murid-murid Yesus sangat berduka, sangat sedih. Kenapa? Karena ketika Yesus disalibkan, Yesus pun akhirnya mati. Dan ketika Yesus mati, Yesus pun akhirnya dikuburkan di dalam goa. Nah, ketika Yesus dikuburkan, para murid-murid Yesus sangat sedih, sangat berduka karena mereka kehilangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, guru dari segala guru. Waktu itu Yesus sangat mengasihi umatnya sehingga umatnya sangat menyayangi Yesus. Dan ketika Yesus meninggal, umat-umatnya pun menjadi sedih dan berduka. Dan ketika Yesus setelah selesai dikubur, murid-muridnya pun pulang ke tempat mereka tinggal sementara. Dan kemudian pada hari Sabat, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa minyak. Buat apa sih minyak itu? Nah, minyak itu akan digunakan untuk mengurapi atau meminyaki jenazah Yesus. Tetapi betapa kagetnya Maria tersebut karena ketika mereka nyampe atau tiba di kubur Yesus, mereka melihat kubur Yesus telah kosong. Batu atau pintu yang menjadi batu pada kuburan Yesus telah terguling dan mendapati kuburan Yesus telah kosong. Tidak ada jenazah Yesus. Pada saat itu Maria tersebut bingung, kemanakah mayat Yesus berada? Di manakah mayat Yesus tersebut? Mereka bingung, mereka juga takut. Di mana mayat Yesus ini? Dan ketika mereka sibuk mencari dan ketakutan, tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat dahsyat dan hebat. Pada saat itu turunlah seorang malaikat menghampiri Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Seorang malaikat itu datang. Mereka takut melihat malaikat itu karena malaikat itu mukanya seperti kilat, tidak terlihat, dan juga bajunya berwarna putih seperti salju. Para Maria ini takut melihat malaikat itu. Tetapi pada ayat yang ke-5, ke-6, dan yang ke-7, malaikat itu berkata kepada Maria, adik-adik bisa simak pada ayat yang ke-5, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan malaikat itu menunjukkan tempat berbaring Yesus. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan kemudian setelah malaikat itu berkata, Maria itu pun bergegas lari. Yang awalnya mereka ketakutan, yang awalnya mereka panik, bahkan berduka, akhirnya mereka berlari dengan penuh sukacita dan gembira karena mendengar Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Maria sibuk berlari bergegas untuk menceritakan Yesus telah bangkit, ketika di pertengah perjalanan, para Maria pun bertemu dengan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus pun
langsung menyapa para Maria dan berkata pada ayat yang ke-9, "Salam bagimu." Dan ketika saat itu, para Maria pun mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan pada ayat yang ke-10, Yesus pun berkata kepada Maria, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Dia." Dan sesampainya di situ, para Maria pun pergi, berlari dan bergegas dengan penuh sukacita dan semangat. Mereka mengatakan kepada para umat Tuhan bahwa Yesus telah bangkit. Dan dari mulut ke mulut, telinga ke telinga, akhirnya semua pun orang tahu bahwa pada hari itu, hari Sabat, Yesus telah bangkit. Dan itulah yang dinamakan Paskah. Nah, adik-adik, Yesus sudah bangkit. Yesus telah menyelamatkan umat manusia. Nah, Yesus ingin kita semua pun menjadi saksi. Kita pun menjadi umat yang setia kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan cara yang pertama, kita rajin ibadah. Seperti hari ini, kita melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Kemudian dengan cara apa? Kita berdoa dan membaca Alkitab. Setelah itu, kita melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kemudian setelah itu kita akan menjadi orang yang penuh dengan kasih, yang mengasihi sesama, mama papa, adik dan kakak kita. Kemudian dengar-dengaran akan orang tua, sehingga ketika kita melaksanakan semua perintah Tuhan, Tuhan pun akan mengasihi kita. Tuhan akan menyayangi kita, karena Tuhan mau mengasihi kepada umat-umatnya. Pergilah dan ceritakan ke teman-teman, mama, papa, adik dan kakak bahwa Yesus telah bangkit untuk menyelamatkan manusia. Demikian firman Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita punya aktivitas. Tadi pagi, adik-adik kan sudah dibagikan telur oleh bunda-bunda layar. Nah, telur rebus itu adik-adik boleh hias secantik dan sekreatif mungkin. Setelah adik-adik hias, adik-adik boleh foto. Kemudian kirim ke grup WhatsApp di PA Hebron. Setelah itu nanti dikirim namanya ya, dan dari anak TK atau anak kecil dan anak tangguh. Dan inilah hasil dari adik-adik layan yang telah mengerjakan tugas minggu lalu mengenai daun palem. Adik-adik, pada hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Nah, sekarang kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah bangkit untuk kita. Nah, sekarang kita bernyanyi sambil menjalankan, kita memasukkan persembahan kita ke celengan masing-masing di rumah. Ayo semangat, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa, kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga saat ini Bapa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari akan firman-Mu mengenai kebangkitan-Mu ya Bapa. Biarlah melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh dijadikan saksi bagi dunia ini. Kami boleh menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, kami boleh jadi terang dan garam bagi dunia ini. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu dari masa muda hingga kami tua, bahkan kami tutup usia Tuhan, untuk terus melayani Engkau dengan penuh sukacita ya Bapa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa buat bunda-bunda, kakak layan, bahkan dari tim multimedia, bahkan semua yang membantu berjalannya ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kakak-kakak, bunda-bunda dan semua tim yang bekerja Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Berikan berkat, rezeki yang melimpah yang asalnya dari Bapa sendiri. Tuhan berkati dalam pendidikan kakak-kakak layan. Tuhan berkati dalam pekerjaan bunda-bunda layan. Bahkan semua pekerja-pekerja yang ada di ladang Tuhan ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga Tuhan buat kami anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dalam masa studi kami Tuhan, dalam masa pendidikan kami. Berikanlah kami akal budi, kepintaran, kecerdasan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan berkati pergaulan kami, jauhkan dari pergaulan bebas, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan dan kesucian diri kami ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami ingin berdoa buat kedua orang tua kami, Mama dan Papa kami, bahkan wali kami Bapa. Kami berdoa buat mereka, berikan kesehatan, kekuatan selalu, berikan panjang umur, sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan mereka, keluar masuk mereka dari rumah, biarlah Tuhan ada beserta mereka selalu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa buat persembahan yang telah kami berikan ya Bapa. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami anak-anak-Mu berdoa Tuhan buat bangsa negara ini Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkanlah bangsa negara kami ini Bapa. Tuhan berkati virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan dunia ini. Tuhan berkati para tim medis, para aparat keamanan, para pemerintah Tuhan, dari presiden bahkan jajaran yang terendah sekalipun. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan bagi mereka selalu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kami. Tuhan memberkati setiap langkah kami, setiap kehidupan kami seminggu yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya ya Bapa. Inilah doa dari anak-Mu Tuhan yang kami alaskan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, ya Kakak Sinta? Betul Bunda. Nah, kakak-kakak dan bunda-bunda layan dari GPIB Hebron Samarinda mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.